Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul la nabiyya ba'da amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesehatan, kesempatan, nikmat iman dan nikmat Islam sehingga kita dapat melaksanakan segala aktivitas kehidupan kita sehari-hari, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan oleh Allah keistiqomahan dalam beribadah, khususnya dalam membaca Al-Quran pada kesempatan sekarang ini. Baik, alhamdulillah, langsung saja. Adapun di video kali ini saya ingin menjelaskan atau membagikan bagaimana tata cara membaca surah Al-Fatihah yang benar. Karena surah Al-Fatihah adalah salah satu rukun dalam sholat. Ketika kita salah membaca Al-Fatihah di dalam sholat, maka itu akan menyebabkan fatal kita dan dapat membatalkan sholat kita. Justru Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menerima sholat daripada kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi ketika kita baca surah Al-Fatihah itu, maka banyak kesalahan di antara kita yang membaca huruf H kecil menjadi H besar. Karena ketika kita membaca surat H yang besar, maka artinya akan sangat berbeda. Langsung saja, adapun arti dari surat Al-Fatihah ini yang benar yaitu Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tapi kebanyakan dari kita yang dapat kita temukan yaitu mereka membacanya dengan huruf H yang besar, sehingga akan mengakibatkan kesalahan yang sangat fatal. Contohnya Alhamdulillahi rabbil alamin. Di sini dia memakai huruf H besar, sehingga artinya apa? Segala bentuk cacian, segala bentuk kematian, kehinaan hanya milik Allah. Lillahi, hanya untuk Allah. Jadi setiap yang dibacakan itu, maka dia tidak disadari telah menghina Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kebanyakan dari kita banyak yang tidak sempurna dalam melaksanakan sholat. Ini sangat fatal sekali. Langsung saja kita melihat ke depan, yaitu ke sapu roh, ke papan tulis. Di sini saya akan menuliskan salah satu ayat Al-Fatihah. Kita lihat bersama. Nah, ini kita lihat di sini Al-Fatihah yang benar yaitu pakai H kecil. Jadi Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tapi kalau kita membaca dengan seperti ini, Alhamdu pakai huruf H besar, maka artinya segala bentuk cacian, kematian lillahi ta'ala, untuk Allah. Nah, jadi ketika kita membaca ini merupakan salah satu rukun dalam mengerjakan sholat. Ketika kita salah sedikit membacanya, maka akan sangat beda jauh arti dari Al-Fatihah itu sendiri yang benar. Jadi di sini kita sama-sama belajar bahwasanya senantiasa giat atau bersungguh-sungguh dalam belajar, khususnya di makhorijul huruf dan sifatul huruf dalam membaca Al-Quran. Jadi untuk kita, apalagi yang masih muda, masih segar, masih kuat atau masih semangat dalam melakukan suatu ibadah, maka lanjutkan dan senantiasa mengerjakannya dan tidak pernah putus asa.
Dan bagaimana tanggapan kita terhadap orang tua yang memang sudah susah untuk melafazkan dari mulutnya, maka di situ juga kita belajar tidak ditentukan oleh umur. Akan tetapi kita belajar sampai kita datang mau menjemput kita, maka belajar di situ akan habis. Tapi bagaimana tanggapan kita terhadap kebanyakan orang yang sudah lanjut usia? Kan di situ bibirnya tidak bisa sempurna, lain seperti kita yang masih muda. Jadi orang tua juga dituntut untuk senantiasa belajar, walaupun dia senantiasa sudah memiliki rasa malu, memiliki rasa sungkan atau tidak pede, maka di situ juga salah satu cobaan bagi dia untuk senantiasa giat belajar. Karena bagaimana kita seorang orang tua itu ketika melafazkan huruf Al-Fatihah ini, maka mereka akan sulit untuk mengucapkan. Karena apa? Karena banyakkan faktor usia. Jadi bagaimana kalau kita juga tidak bisa membaca Al-Fatihah dengan sempurna, kita sudah bersungguh-sungguh, maka Allah Subhanahu wa taala yang akan menilainya. Allah akan menilai kesungguhan kita. Jadi bagi kita semua, bagi pemirsa dimanapun Anda berada, janganlah pernah untuk senantiasa lemah atau untuk senantiasa putus asa untuk mempelajari makhorijul huruf ini, karena ini sangat bermanfaat bagi kehidupan kita. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi wal taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.